Innalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Melanjutkan kajian hadis Sahih Muslim bab tentang perang. Sekarang kita masuk bab ketiga, halaman 662, nomor 1159, tentang pasukan malaikat dalam perang Badar. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala haddatsani Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab menyampaikan hadis kepadaku. Qala lama kana yaumu badrin, pada hari perang Badar, nazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal musyrikin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pasukan kaum musyrikin. Wahum alfun, jumlahnya ada 1000. Washabuhu thalathumiatin wa tis'ata asyara rajulan, sementara para sahabatnya, pasukan kaum muslimin, hanya 319 orang. Fastaqbala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblah, maka Nabi menghadap kiblat. Tsumma madda yadaihi, kemudian arti asalnya memanjangkan tangannya, maksudnya mengangkat tangannya. Faja'ala yahtifu bi rabbih, lalu mulailah beliau memohon kepada Rabb-Nya. Allahumma ya Allah, anjizli, penuhilah untukku, ma wa'adtani, apa yang kau janjikan untukku. Allahumma ya Allah, innaka, sungguh engkau, intuhlik hadhil isabah, jika engkau binasakan kelompok ini, min ahlil Islam, dari orang Islam, la tu'bad fil ard, niscaya engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Tonggaraneng. Yahtifu itu memohon dengan memaksa, seperti memaksa, maksudnya memohon dengan sangat. Ini istilah lainnya istighotsah, dibolehkan jikalau memang situasinya sudah sangat genting dan masalah diijabah atau tidak itu urusan Allah. Hadis ini menunjukkan dianjurkan berdoa itu sambil menghadap kiblat. Jadi Nabi sengaja menghadap kiblat. Kemudian boleh berdoa itu dengan mengangkat tangan. Kalau doanya sangat diharapkan untuk diijabah dengan mengangkat tangan, itu silakan. Itu termasuk sunnah. Tapi tidak berarti semua berdoa harus mengangkat tangan, dan kalau tidak mengangkat tangan pasti tidak diijabah, karena tidak selalu Nabi dalam berdoa mengangkat tangan. Contohnya, tidak diketahui, minimal oleh saya pribadi, setiap ba'da sholat Nabi berdoanya mengangkat tangan. Jadi tidak diketahui ada dalilnya. Tapi kalau mau mengangkat tangan boleh. Sementara doa-doa seperti ini ya, istighotsah, yang betul-betul mengharapkan diijabah, dipenuhi janji Allah untuk menyelamatkan kaum muslimin, boleh dengan mengangkat tangan dan menghadap kiblat. Tidak disebutkan apakah sambil berdiri, di sini sambil duduk. Cuma kemungkinan besar karena perang Badar pasti berkendaraan
berarti Nabi ini sedang ada di kendaraannya. Dan sebagaimana sudah sering dibahas, Nabi bukan tidak berani maju ke depan, tapi sebagai strategi perang, ya, seorang komandan itu jangan paling depan, karena nanti kalau terbunuh yang ruginya semua pasukan, di belakang komando. Dan ini juga jadi dalil dalam perang itu kekuatan doa, ya, harus menjadi dasar. Makanya di surat Al-Anfal juga wadhkurullaha katsira, tetap berzikir kepada Allah meski situasinya sedang perang. Famazala yahtifu bi rabbih maddan yadaihi mustaqbilal qiblah. Nah, ini ditegaskan oleh Umar bin Khattab seperti ini menunjukkan seperti ini memang. Terus-terusan Nabi memohon kepada Rabb-Nya, diulang-ulang. Allahumma intuhlik hadhil isabah lam tu'bad fil ard. Sambil mengangkat tangannya sambil menghadap kiblat. Jadi sengaja, ya. Ini menunjukkan kesengajaan, artinya termasuk sunnah, meski tidak wajib, tidak jadi syarat ijabah doa. Hatta saqata ridauhu an minqibaihi, sampai jatuh sorbannya, ya, atau selendangnya dari dua pundaknya, atau mungkin semacam kafiyehnya, ya, jatuh. Fatahu Abu Bakar radhiyallahu an, Abu Bakar menghampiri beliau. Fa akhadha ridaahu, mengambilkan selendangnya. Fa alqahu ala mankibahi, lalu dipasangkan lagi ke atas kedua pundaknya. Nah, ini bagi para pencinta sunnah Nabi, ini dijadikan dalil juga bahwa memang memakai selendang sorban itu bagian dari kebiasaan Nabi, ya. Kalau ada banyak kiai, ulama, habib yang senang pakai itu dan niatnya ingin seperti Nabi, sah-sah saja, ya. Meski tidak kemudian jadi kewajiban. Kalau tidak pakai itu nanti tidak sah jadi kiainya, tidak diijabah doanya, kurang wibawanya, ya. Tidak juga, ya. Tsummal tazama min waraihi, kemudian Abu Bakar terus di belakang beliau menemani. Wa qala ya Nabi Allah, sampai Abu Bakar berkata, wahai Nabi Allah, kafaka munasyadata rabbak, cukup kiranya munasyadatin nasid, senandung, maksudnya doa Anda kepada Rabb Anda. Fa innahu sayunjizu laka ma wa'adaka, karena dia pasti akan memenuhi kepada Anda janjinya. Mual mungkin, ya, tidak mungkin tidak akan dipenuhi. Terkait itulah kemudian turun firman Allah Ta'ala, id tastaghithuna rabbakum, ingatlah ketika kalian istighothah kepada Rabb kalian. Nah, ini menunjukkan bahwa doa dari seorang pemimpin itu bisa berlaku untuk seluruh kaum muslimin, ya. Cukup doanya dipimpin oleh seseorang. Tapi di sini disebutnya kalian istighosa, padahal yang istighosanya Nabi saja, kan. Tapi Nabi yang seorang istighosa itu untuk semua kaum muslimin. Jadi nggak perlu bareng-bareng semuanya, cukup seorang memimpin. Fastajaba lakum, istighotha itu mohon pertolongan, ya, ghauth pertolongan. Lalu Allah mengijabah untuk kalian, anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin, aku akan memberi bantuan kepada kalian 1000 malaikat yang berturut-turut, nungalut ngabandalut, ya. Murdifin itu, rodifa itu kan membonceng itu berarti di belakangnya langsung, ya. Fa'amaddahullah bil malaikah, dan betul saja Allah menurunkan pasukan malaikat. 1000 kaum musyrikin ditambah
dilawan oleh 1000 malaikat, tambah kaum muslimin 319, jadi jumlahnya lebih banyak pasukan kaum muslimin dengan pasukan malaikat. Qala Abu Zumail berkata, fahaddatsani Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan kepadaku, qala bainama rajulun minal muslimin yauma idzin, ada seseorang kaum muslimin yang ketika hari itu yastaddu fi athri rajulin minal musyrikin amamahu, dia betul-betul mengintai seorang musyrik yang ada di depannya, mengikuti. Id sami'a darbatan bis-saut fawqahu, tiba-tiba dia kaget mendengar suara pecutan cemetinya pecut, ya, pecut kuda dari atas. Wa sautil faris, dan suara kuda, ya, tiba-tiba gitunya syah kemudian itu kulah kumaha. Dalai tukang kusir kuda atau itu apa? Yaqulu, nah itu yang di atas itu berteriak, aqdim haizum, maju haizum. Kata Imam An-Nawawi, haizum itu ismu farisil malik, ya, nama kuda malaikat. Jadi malaikat juga pakai kuda, ya. Kudanya namanya haizum. Aqdim haizum, maju haizum. Sahabat ini kaget, dari mana itu? Tapi ada suara kudanya, suara pecutnya, ya, suara cemetinya, dan suara teriakan aqdim haizumnya ada, cuma nggak kelihatan. Fanadhara ilal musyrik amamahu, sahabat itu kemudian melihat orang musyrik yang tadi yang ada di depannya. Fakhorra mustalqiyan, tiba-tiba can giri teungel can naon langsung terjatuh terlentang, ya. Fanadhara ilaihi, sahabat itu melihat ke dia, can gedina naon geus ngacongkeng, ya. Fa idza huwa qad khutima anfuhu, tiba-tiba kelihatan hidungnya berdarah, cacakan can ditoel teh, ya. Wa syaqqa wajhuhu, dan belahnya wajahnya terluka parah, irungna pesek meureun tawa hancur. Kador batis saut, seperti dipukul oleh pecutnya, jadi bekas dipukul oleh cemeti oleh pecut. Fakhdara dzalika ajma, lalu menghijaulah semua tubuhnya, membiru bahasa kita namanya, langsung paeh teh gitu. Sebut meninggal masuk panting, mati, paeh. Faja'al ansoriyu, lalu datang Ansor, ya, seorang Ansor. Fahaddatsa bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Ansor itu datang, orang Ansor yang tadi mengejar kaum musyrikin. Dia lapor ke Rasul. Faqala, Rasul, saya mendengar suara kuda di atas bilang aqdim haizum. Nggak kelihatan kudanya, ada suara cemetinya, tiba-tiba di depan saya orang musyrik itu mati. Kata Rasul, sodak letak, kamu benar. Dzalika min madad, itu termasuk bantuan as-sama'its tsalitsah, yang datang dari langit ketiga, ya. Walau alam nih, kenapa tidak dari langit kedua, apalagi dari langit ketujuh, ya. Yang dari langit ketiga saja demikian. Faqatalu yauma idin sab'in wa asaru sab'in. Kaum muslimin berhasil membunuh 70 orang dan menawan 70 orang, 140 sisanya kabur pulang, ya, ke Makkah mengalami kekalahan, ya. Qala Abu Zumail, qala Ibnu Abbas, Abu Zumail menceritakan Ibnu Abbas mengatakan, falamma asarul usara, setelah tawanan ditawan yang jumlahnya 70 orang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma,
Rasulullah SAW minta pendapat kepada Abu Bakar dan Umar, dua orang sahabat yang memang paling dekat dan paling diakui pendapatnya, keilmuannya oleh Rasulullah SAW, dan paling senior, paling berwibawa. Faqala Abu Bakrin, lalu kata Abu Bakar, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ini sesuai karakternya. Hum banul am wal ashirah, mereka itu anak-anak paman kita, anak-anak keluarga kita, dulur keneh cenah, lain sasaha. Ara an ta'khudha minhum fidyatan, menurut saya ambil saja tebusan dari mereka, suruh keluarganya menebus mereka. Fatakuna lana quwwatan alal kufar, kita jadi punya kekuatan kepada orang kafir karena membebaskan tawanannya dan mendapatkan uangnya. Fa'asallahu an yahdiyahum lil Islam, karena bisa jadi mereka diberi hidayah oleh Allah untuk masuk Islam. Jangan dibunuh, siapa tahu nanti mereka masuk Islam. Faqala Rasulullah SAW, ma taro ya Ibnul Khattab, menurut kamu bagaimana Ibnul Khattab, ke Umar. Qala qultu, kata Umar kan yang menceritakan hadis ini. Aku menjawab, la wallahi ya Rasulullah, sesuai karakter ya. Umar itu tegas, keras. Tidak demi Allah Rasul, jangan. Ma'aral ladzi ra'a Abu Bakar, saya tidak sependapat dengan pendapat Abu Bakar. Ini menunjukkan beda pendapat sah-sah saja ya dalam satu musyawarah, dan nggak usah kagok, aduh kok saya beda ya dengan itu, malu simpen aja rate, nggak usah, biasa-biasa saja. Meski ini Umar kepada Abu Bakar, ke seniornya, saya nggak sependapat dengan Abu Bakar. Walakinni aro antumakkinna, menurut saya Anda beri kekuasaan ke kami, fanadribu anaqahum, kami akan penggal leher mereka. Naon cen dibebaskeun ngeuna teh paehat. Fatumakkina aliyan min akil fayadribu unuqah. Contoh, Anda perintahkan Ali untuk memenggal leher Akil yang masih keturunan Ibnul Muttalib. Wa tumakkinni min fulan nasiban li Umar, dan Anda tugaskan saya untuk memenggal leher si fulan. Fa'adribu nuqahu, aku akan penggal lehernya. Fa innaha ulaimatul kufr wa sanadiduha, karena mereka ini pemimpin-pemimpin kekafiran dan kekentong-kekentongnya. Naon jalan siwe. Fahawiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Abu Bakrin, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang lembut, beliau lebih setuju dengan usulan Abu Bakar ya. Kalau langsung dipenggal gimana gitunya kadulur. Walam yahwa ma qultu, dan beliau tidak memilih pendapatku. Falamma kana minal ghad, keesokan harinya, jitu, aku datang. Faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin qa'idaini wa huma yabkiyan. Aku melihat Abu Bakar dan Rasul sedang duduk sambil menangis. Qultu ya Rasulullah, kata Umar, wahai Rasulullah, akhbirni min ayyi syai'in tabki anta wa sahibuk. Beritahukan aku apa yang menyebabkan Anda menangis dan teman Anda Abu Bakar. Fa in wajadtu bukaan bakaitu, kalau memang aku tahu ini layak menangis, aku akan menangis. Wa in lam ajid bukaan tabakaitu, kalau aku merasa tidak layak menangis, aku pun akan memaksakan diri menangis. Tabakaitu li bukaikuma, karena kalian menangis. Jadi kalau saya ikut tersentuh hati, saya juga pasti menangis. Kalau tidak, saya akan menangis-nangis diri, ya, dek paksakeun menangis karena kalian menangis.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, abki lilladzi arada alayya ashabuka min akhdhihimul fida laqad uridu alayya adzabahum adna min hadhihi syajarah. Aku menangis karena apa yang disodorkan kepadaku oleh sahabat-sahabatmu dari mengambil tebusan, padahal aku disodorkan juga pilihan untuk menghukum mereka lebih dekat daripada pohon ini, sambil menunjuk pohon yang ada dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah turun ayat Fa'anzalallahu azza wa jalla, surat Al-Anfal ayat 6769, wa ma kana linabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard. Tidak pantas seorang nabi punya tebusan, punya tawanan, maksudnya menerima tebusan dari tawanan sampai dia punya kedudukan yang kuat di bumi. Turidu na'aradud dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Kalian menghendaki kesenangan dunia, Allah menghendaki akhirat, dan Allah maha gagah, maha bijaksana. Tapi kemudian kata Allah, fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Tapi silakan dimakan saja, diterima saja yang kalian peroleh secara halal dan thayyib. Jadi artinya kemudian Allah mengampuni. Fa'ahallallahu al-ghanimata lahum, maka dihalalkan ghanimah buat kaum muslimin. Jadi kalau tebusannya tidak boleh, cuma karena sudah terlanjur, sudah dibebaskan tawanan. Kalau ghanimahnya boleh. Dan nanti atau sudah kita bahas dulu di pembahasan tentang ghanimah, tentang hukum jihad. Kalau ini kan sejarah perangnya, kalau hukum perangnya sudah kita bahas di kesempatan sebelumnya. Dan betul saja pendapat Umar ini terbukti benar, karena kemudian yang dibebaskan itu yang 70 orang ke kantong Quraisynya, tahun depannya kemudian menyerang lagi lewat perang Uhud. Dan kalau melihat akhir peperangannya di perang Uhud itu kaum muslimin kalah. Itu diantara pantasnya Nabi dan Abu Bakar sampai menangis. Tapi apa boleh dikata. Dan di sini juga terlihat kedewasaan seorang Umar bin Khattab. Tidak kemudian cek Umar teh cekeng guys mate narurut gitu. Dan tidak kemudian kaum muslimin menyalahkan Nabi, menyalahkan Abu Bakar, tidak. Kalau keputusan sudah diambil sudah. Ini konsekuensi bersama. Jadi meskipun ternyata yang benar adalah pendapat saya, tidak kemudian menjadikan saya harus membusungkan dada. Ya sudah, terima saja. Dan ini diantara sebab Nabi SAW berkata, seandainya ada Nabi sesudahku, itu pasti Umar. Karena banyak sekali yang diusulkan Umar selalu tepat. Ini Umar itu punya kecerdasan indera keenam. Dalam masalah khomer, dalam masalah hijab, dalam masalah maqam Ibrahim, wattakhidhu min maqam Ibrahim musholla, dalam masalah menceraikan istrinya, asa rabbu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin, dan seterusnya. Itu kata-kata Umar dikutip di ayat Al-Quran, dan banyak lagi termasuk yang ini. Jadi Allah membenarkan pendapat Umar ibnul Khattab. Ini juga sekaligus menjelaskan kedudukan kedua sahabat mulia ini yang tidak pantas kemudian direndahkan sebagaimana orang Syiah menghinakan bahkan menistakan Umar bin Khattab, karena ternyata banyak ayat Al-Quran yang mendukung pendapat-pendapat Umar bin Khattab, bahkan lebih dari Ali bin Abi Thalib, tanpa kemudian harus saling mengunggulkan dan merendahkan sahabat-sahabat yang ada.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.